yang akan kita dapat dari Bapak Tarmudi pada webinar kali ini, yang nantinya akan dikulik oleh moderator kita, Bapak Hindra Sukarjanto, selaku founder dari Hindrasu Consulting. Teman-teman boleh bertanya sebanyak-banyaknya, yang semoga bisa memicu semangat dan mendapat pelajaran dari webinar pada siang hari ini. Untuk link kehadiran akan saya share di akhir kegiatan webinar, jadi diharapkan teman-teman bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Mumpung ada pengusaha nih, mungkin teman-teman mau mengambil pelajaran atau membutuhkan semangat dari Bapak Tarmudi ini, nanti bisa langsung tanya-tanya aja sama beliau. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan memicu semangat buat teman-teman yang pengen jadi pengusaha seperti Bapak Tarmudi ini. Tanpa berlama-lama, mohon maaf sebelumnya, saya izin untuk ambil foto ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang berkenan boleh menyalakan kameranya sebentar. Saya izin nanti untuk mengupload fotonya di sosial media kami ya teman-teman. Oke. Baik, saya izin ambil gambar sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman. Untuk link kehadiran akan saya share di akhir kegiatan. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan webinar kali ini pada moderator kita, Bapak Hindra. Kepadanya dipersilahkan, Pak. Sehat selalu buat Pak Tarmudi. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya di sharing aja ini untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman di seluruh Indonesia, mulai Aceh sampai Papua, insya Allah. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagaimana cara berbisnis, khususnya memulainya. Biasanya kita ketemu bicara tentang ekspor, tetapi saya akan mengulik kok bisa gitu ya punya perusahaan sebesar itu ya. Saya juga pengen sebetulnya. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya udah lama kenal Pak Tarmudi ini. Beliau ini seorang yang eh, organisatoris ya, humble ya, merendah dan yang jelas selalu ingin banyak belajar. Dan itu waktu itu kita ketemu pertama kali waktu di saya sebagai tenaga ahli di Free Trade Agreement Center, FTA Center. Nah, beliau ini uh, banyak banyak apa? Banyak menggali ilmu. Nah, kita kira kalau di bahasa TikToknya itu kita pikir cupu, ternyata beliau ini suhu gitu ya. Ternyata di balik itu ternyata ada suatu tembok raksasa yang luar biasa. Nah, waktu itu memang beliau ingin belajar ekspornya secara lokal, secara manajemen perusahaan beliau ini mungkin sudah paham gitu ya. Tapi untuk ekspor beliau ingin belajar dan alhamdulillah beliau sudah banyak keliling nih ya yang jauh mana Rusia kalau nggak salah dulu itu ya. Nah, saya sendiri malah belum pernah ke sana. Nah, beliau ini dari sisi pendidikan ini saya sering menyebut beliau ini santri sebetulnya ya. Karena bahasa Arabnya juga canggih gitu ya beliau ini. Jadi, santri terus kemudian banyak mengikuti organisasi-organisasi ilmunya ini di apa namanya di-sharingkan kepada teman-teman di organisasi ya, banyak yang diikuti. Nah, kemudian selain itu tentunya memberikan sharing-sharing secara umum seperti begini. Nah, sekarang ini sudah di hadapan kita semua. Jadi teman-teman kaula muda, kaum Gen Z, ataupun para dosen, pelaku usaha yang ingin bagaimana bisa mengembangkan perusahaannya seperti Pak Tarmudi. Dan beliau ini terus terang aja saya katakan humble ya. Humble itu artinya dia itu istilahnya bahasa Jawanya itu nggak kelihatan seperti gimana gitu ya. Ternyata di Bali itu ada potensi yang luar biasa, termasuk dia sekarang ini sudah membidani sekitar 7 perusahaan, ya. Dan ini yang perlu kita kulik hari ini rekan-rekan semua, ya. Jadi oke, tidak perlu berlama-lama. Saya ingin tanya ini Pak Termuji ya, santai saja ya. Kita tidak ada pakai materi ya. Jadi ini satu inspirasi bisnis, sharing bisnis yang langsung to the point kepada eh, apa pemilik perusahaan
PT Grup Geraha ini ya. Dan ini memang yang kita kenal khususnya teman-teman di Lamongan, Tuban, Surabaya, Gresik itu mungkin sudah banyak tahu yang kopi giras ya. Kopi giras ini luar biasa sekali dan ini sudah masuk semua. Kalau Lamongan sudah marketnya leader ini ya. Nah ini sempat menggoyahkan juga untuk pemain-pemain yang besar ya. Nah ini saya akan mengulik sedikit Pak Tarmuji. Saya mau tanya nih Pak Tarmuji, santai saja kita ini ya. Dari sisi background Anda ini ya, begitu Anda keluar nih ya, keluar dari perusahaan, keluar dari eh, perkuliahan dan sebagainya. Ini awalnya gimana? Kok Anda punya membangun bisnis ya? Bagaimana cara Anda itu bisa meyakinkan keluarga, terutama diri sendiri nih, bahwa kami ini berbisnis, insya Allah bisa sukses. Dan bagaimana bisnis ini dibentuk sehingga Anda bisa menjalankan seperti ini. Boleh Pak disampaikan mungkin awalnya termasuk suka dan dukanya, mungkin banyak sukanya gitu ya. Nah, semoga teman-teman nanti bisa mengambil inspirasi, ini loh, kalau kita mau berbisnis itu realnya begini. Jadi tidak tiba-tiba langsung boom gitu ya. Nah, ini. Oke Pak Tarmudi, kita nanti ada waktu sampai 45 menit ya, nanti ada waktu tanya jawab. Silakan menyampaikan awal-awal kenapa kok terpikir apa namanya berbisnis dan kemudian dari bisnis kopi merambah ke bisnis-bisnis yang lainnya. Silakan Pak. Waktu saya sampaikan kepada Pak Tarmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Indra, teman-teman semua. Di sini kita saling belajar ya, jadi saling mengingatkan. Jadi kan nggak semua yang pengalaman saya juga akan sama dengan pengalaman-pengalaman sampean semua. Artinya bahasanya semuanya kita akan mengalami sesuatu yang berbeda-beda. Saya rasa begitu. Mungkin mengawali daripada bagaimana saya memulai bisnis dan lain sebagainya itu kan. Jadi jujur aja setelah saya ini kan lulusan pesantren, jadi sampai kuliahnya pun kuliahnya di pesantren. Jadi setengah kuliah setengah enggak lah kurang lebih gitu. Kalau dibilang benar kuliah ya enggak. Alasannya apa? Karena saya itu kuliahnya sehari itu paling 1 jam aja itu kan. Jadi sampai di akhir kuliah, akhir lulus, emang sempat terbesit nih hampir hampir setengah tahun nganggur juga nggak enak, mau jadi kiai juga nggak pantas ya gitu kan. Jadi mau nggak mau ini apa ya gitu kan. Terus saya itu ada tuntutan besar sebenarnya ketika di pesantren itu apa tuntunan besar kita adalah dibilangi sama apa sama Romo Yai bahwasanya besok kalau kamu sudah keluar pesantren itu harus ngajar harus gitu. Dan itu benar-benar tertanam di dalam benak saya ya kan. Nah, ketika harus ngajar, itu saya nggak punya skill untuk ngajar itu nggak punya. Waktu itu ya nggak punya ngajar secara pendidikan. Jadi apa? Secara mental nggak berani, terus masih merasa keilmuan kita belum mencukupi itu kan. Akhirnya saya itu punya pikiran bahwasanya setidaknya walaupun aku nggak bisa ngajar itu, setidaknya bagaimana aku itu bisa bermanfaat kepada orang, bisa memberikan manfaat kepada orang, sehingga orang-orang itu anaknya bisa belajar. Nah, itu. Jadi sehingga motivasi saya adalah pertama memberikan penghasilan kepada orang-orang yang di sekitar kita atau mitra-mitra kita dengan penghasilan yang besar, sehingga mereka bisa mendidikkan anaknya di pesantren. Itu yang ada di benak saya. Sehingga motivasi untuk berbisnis itu tinggi gitu. Motivasinya tinggi. Nah, kenapa kok harus milih bisnis itu kan? Kenapa kok jadi guru atau jadi apa itu kan? Ya sempat terbesit di dalam otak kita, oh kepingin kerja aja ya sempat. Alhamdulillahnya itu yang ngelamar-ngelamar nggak pernah diterima. Jadi ada hikmahnya. Ngelamar ke sini nggak diterima dan lain sebagainya kan. Akhirnya memang saya itu dari sejak tahun 2021 itu senengannya sukanya utek-utek di internet. Jadi tahun 2001 itu saya sudah mainnya udah internet, Pak. Jadi udah ngerti yang namanya Indo Network dan lain sebagainya udah ngerti. Sehingga saya dari dulu itu kalau ingin cari informasi selalu di situ. Artinya apa? Maksudnya informasi itu penting, sangat penting sekali. Sehingga memulai dari situlah ide-ide bisnis itu muncul. Ide bisnis itu muncul. Nah, mulai itu semenjak masa kuliah ya. Jadi setelah 2005 saya keluar dari pesantren terus melanjutkan pendidikan. Itu pertama kali pekerjaan yang saya kerjakan adalah saya itu di waktu itu mau mencoba nyuplai ke restoran-restoran. Jadi dikenalin sama teman akhirnya
kenallah sebuah restoran. Jadi tahun 2006 itu saya nyuplai restoran itu namanya Ikan Malas, ikan betutu. Ikan betutu itu nyuplai di situ kan. Itu pertama kali dimodali sama orang tua saya cuma 300.000 gitu. Lah memang motivasi saya besar ya. Jadi oh ini potensinya ini dan sebagainya. Dan terus saya itu selalu berpikir semuanya itu berdasarkan data atau berdasarkan data lah. Jadi saya itu senengani utak-utak, senengani gitu gitu kan. Nah dari kegiatan itu alhamdulillah selama 3 bulan dari modal 300.000 tahun 2006 itu sudah mencapai 18 juta ya. Jadi itu survive banget cuma 3 bulan lipatannya luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata bisnis itu apa ya, kalau kita bisa jualan dengan yang baik itu dapatnya juga baik juga ya. Waktu itu ikan betutu Pak, kalau di mana di analis kalau di pasaran-pasaran di pinggir-pinggir Bengawan itu harganya sekilo cuma 10.000 20.000. Nah uniknya saya itu kalau jual ke restoran hidupan. Jadi si apa nelayan-nelayan tak tawari kalau ada apa ikan betutu tapi dihidupin ya gitu. Nanti tak beli per kilo 20.000. Dia kan kalau jual ke orang-orang pada umumnya kan 10.000 gitu kan. Atau bahkan saya lebihin. Mau mereka mau. Saya tawarin ke restoran itu berapa harganya? Sekilonya 360.000. Dan setiap hari itu 5 kilo minimal. Jadi itu dari Lamongan ke Surabaya itu pakai motor kayak ngenglek itu bawa air, bawa kayak itu. Jadi terus kayak anu apa ya kayak orang-orang di pasar bawa ikan, bawa ronjot itu loh, Pak. Ya, tapi Iya, aku iya. cuek aja, gitu. Cuek aja sampai di restoran. Di restoran itu begini. Pertama, saya yakin produk aku ini diterima ya karena unik, terus memang permintaan pasar tinggi juga. Nah, itu aku setiap hari nyuplai 3 restoran sampai kurang lebih punya 25 restoran waktu itu supply. Nah, dari kegiatan ini yang namanya anak muda. Waktu itu umur saya masih 22 tahun kalau nggak salah. Jadi apa yang namanya anak muda ya. Kalau sudah wah waktu itu tahun 2006 Pak megang uang 18 juta itu besar loh Pak. Besar sekali. Iya, besar sekali itu, Pak. Jadi akhirnya pikiran saya udah aneh-aneh, Pak. Jadi sejak tahun 2006 itu sebenarnya kepikiran ekspor itu dari tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu saya itu setelah nyuplai-nyuplai restoran, itu ada ini, ada teman-teman di apa supply kepiting di ini, di mana di restoran. Dia juga termasuk eksportir, ceritanya gitu. Akhirnya saya ditawarin nih si teman di orang Sidoarjo, orang Chinese juga apa tanya Mas mau enggak anu ikut nyuplai kepiting ini mau dikirim ke Hongkong khususnya kalau waktu apa itu Imlek. Wah seneng nih Pak karena namanya anak muda ya. Wah ini luar biasa ini jualannya dan sebagainya. Saya risetnya bagus. Akhirnya saya mulai pikiran saya udah pindah ini Pak, udah pindah ke bisnis kepiting nih Pak. Akhirnya saya itu kan ya paling penting di bisnis itu kepercayaan ya. Jadi saya itu waktu itu dipercaya Pak nelayan dan sebagainya. Ngambil kepiting, datang, kumpulin. Belum 1 bulan, habis 1 bulan dapat berangkat, kepitingnya mati tengah jalan. Jadi yang hidup jadi mati. Itu saya seketika juga itu. Udah min 40 juta ya. Jadi seketika itu akhirnya gulung kuming ya. Apa itu hancur lah. Bisnis itu langsung hancur gitu aja. Akhirnya apa yang namanya aku udah down, pikiran udah down itu kan mau bisnis kembali lagi itu kan susah ya. Mau bisnis kembali, aku balik lagi ke restoran itu kadung malu kan. Kadung malu. Apa ya gitu kan. Jadi saya itu di bisnis ini jatuh itu 8 kali. 8 kali yang terhitung maksudnya. 8 kali itu yang terhitung ya. Terhitung di angka ratusan maksudnya. Di atas 100 itu 8 kali. Kalau yang bawah-bawah kecil banyak. Lah, motivasi saya pertama begini. Aduh, kalau saya gini terus, kapan aku bisa bangkit ya? Mau mau apa? Waktu itu pikirannya gini. Aku min 40 juta ya. Waktu itu di Lamongan, di UMR Lamongan masih 1.200.000. 1 juta sih nggak sampai 200. Bayangin 40 juta kapan ya dapat ini? Jadi nggak kepikir berapa tahun itu kan. Akhirnya saya mulai lagi. Dari situ saya itu kan udah min, Pak. Min 40 juta. Coba kebayang nggak kira-kira kalau min 40 juta waktu itu di masa itu kira-kira mikirin modal apa mikirin mikirin bayar utang? Pikirannya masih bayar utang kan. Akhirnya susah juga apa ya gimana ya caranya gitu. Akhirnya aku punya ide baru lagi. Saya itu lihat-lihat nih di apa waktu itu saya searching juga di mana di apa di Google ya waktu itu
waktu itu rame-ramenya yang namanya kaos kaki sekolahan yang agak ada customnya, terus ada kaos kaki, terus apa ya, bed, kopiah, topi ya itu kan. Saya ngitung, Pak, oh di Lamongan itu jumlah sekolahnya ada sekian, satu muridnya ada sekian, ketemu, Pak. Ya, oh ternyata Lamongan Gresik itu potensinya sekian ya. Mulailah saya nawarin pertama kali kaos kaki dan sapu dengan custom. Modal saya apa? Jadi teman-teman yang nggak punya modal ini bisa buat penyemangat. Modalnya apa? Jadi saya waktu itu cuma modal nota sama stempel aja. Seperti Pak Indra sekarang itu. Kalau ekspor pokoknya lunas dulu baru diekspor. Jadi jadi modal saya stempel sama sama ini aja sama nota. Masuk ke sekolah nih, Pak, masuk ke sekolah. Nah, waktu itu di zaman-zaman itu, kayak sekarang ya. Zaman itu tuh dapetin supplier itu, dapetin apa, dapetin produsen itu kan sangat susah ya. Susah untuk orang nyari dapat itu masih susah. Jadi kebetulan saya dapat sehingga harganya murah. Waktu itu aku buat kaos kaki itu cuma 1.400, jualnya 7.000 saya. Jual 7.000. Lah itu kalau ke sekolahan Pak tawari, ayo DP 30%, stempel, tanda tangan, kwitansi. Gitu aja Pak terus gitu. Jadi dari mereka modal-modal langsung tak bayarin lunas saya. Setiap akhir tahun panen, akhir tahun panen. Jadi itu yang terjadi yang saya lakukan. Sampai waktu itu aku mencapai di angka omset saya, pendapatan saya itu di akhir tahun, di tahun 2008 itu omset bersih udah saya terima itu 200 sekian juta akhir tahun bersih ya udah tak terima itu, wah seneng masih muda kan gitu kan. Nah, karena sebuah kepercayaan nih sampai sekolahan di salah satu sekolahan itu saya itu saking baiknya, jadi karena membangun kepercayaan terus dianggap anak sendiri karena waktu itu masih muda, jadi umurnya masih di 23 ya, 24 atau 23 itu, 24 tahun nggak salah, jadi masih muda. Mas, sampai saya tidurnya di ruangannya kepala sekolah saya, tidur habis capek ono Pak, ngantuk aku Pak, tidur di ruanganku aja itu, ada di salah satu sekolah di Gresik gitu. Nah, dari situ terbangun kepercayaan sama sekolahan itu mulai percaya sama saya. Pak Tarmudi, ini aku ada project ini apa, pembuatan lab multimedia. Jadi sekolahan itu Pak, gara-gara kaos kaki itu saya nyuplai semua, mulai LKS-nya, mulai bukunya, semuanya. Jadi sampai waktu itu salah satu sekolahan itu tak semua supplier masuk lewat saya dulu, ayo masuk ke sini gitu. Nah, suatu ketika saya dapat yang namanya project multimedia. Itu anggarannya kurang lebih 1 M berapa gitu. Nah, itu. Nah, anggaran multimedia itu yang ya lagi-lagi ketika kita sudah senang, wah, apa keinginannya semakin tinggi lagi gitu kan itu kan. Akhirnya tak terima itu, nggak apa-apa tak terima. Aku bisa ini. Kenalan IT banyak, tak kenalin gitu kan. Nah, ketika masa project berjalan, itu saya mulai di ini, saya itu kan untuk IT-nya tak kasihkan kepada seorang IT ini. Udah aku buatkan multimedianya. Udah tak bayar, waktu itu mahal Pak, 280 atau pokoknya di angka 200 juta. 200 juta ke atas. Tak kasihin. Di tengah jalan dibawa lari. Jadi stres Pak. Jadi gak bisa kerjain. Kan IT softwarenya ininya kan enggak ada kerjaan. Akhirnya itu Pak, hari itu aku sudah kena penalti ya. Penalti saya itu udah ratusan juta. Semua total ya Allah, sampai semua tagihan-tagihan saya, mulai buku, mulai kaos kaki, gak cukup untuk bayarin apa itu gak cukup. Sampai apa, gara-gara kasus itu saya sama temen sama supplier buku jelek semua. Jelek semua. Kenapa? Karena kan taunya sekolahan itu saya, bukan taunya supplier kan. Sehingga barang-barang yang mulai buku, mulai LKS, mulai baju-baju nggak dibayar sama mereka untuk mengembalikan kerugian sekolahan untuk itu. Jadi mainnya banyak. Akhirnya kapok aku sekolahan aneh gitu. Gara-gara itu. Kenapa? Kan otomatis ya sekolahan A ke sekolahan B mesti dengar Pak. Oh jangan Pak Tarmudi itu orangnya gini gitu. Padahal awalnya bagus jadi jelek gitu. Ya itu bahaya. Jadi jaga bener apa itu kepercayaan diri itu jangan dijaga. Sehingga jelek satu yang lainnya ikut jelek pasti. Jadi jangan sekali-kali kalau dalam kita berbisnis itu mau berbohong kepada bernakalan kepada mitra kita. Karena nanti akan timbul ketemu lagi dan orang-orang itu aja, dan bisnis kita pasti akan berhenti di situ. Akhirnya tahun 2008 mulai aku habis itu hancur, mulai lagi lah aku belajar apa ya, akhirnya di tahun-tahun itu rame-ramenya ini apa kegiatan itu Pak, mentoring apa itu kayak
Purti Chandra, Purti Chandra, terus apa lele-lelan dan lain sebagainya. Saya pun ikut belajar. Waktu itu apa sih kok bisa begini belajar sampai Apa sekolah ya, itu. belajar cara gila menjadi Ya, cara pengusaha. gila menjadi orang sukses itu. Cara gila menjadi orang sukses dan lain sebagainya. Saya mau belajar sampai saya kemana ke Jakarta. Ke Jakarta itu Pak, waktu itu ada yang namanya ada kegiatan yang namanya Asosiasi Perintis Indonesia. Jadi diantaranya belajar-belajar waralaba dan lain sebagainya. Dan insya Allah ilmu waralaba sangat mentok saya kayaknya. Jadi sampai belajar waralaba itu sampai konsultasi Pak. Konsultan ada konsultan khusus. Saya belajar seperti itu. Nah itu waktu itu di tahun 2008 itu baru terbentuknya yang namanya AFI, Asosiasi Perintis Indonesia. Saya itu 40 orang pertama termasuk waktu itu. Jadi jadi karena itu senang gitu kan. Terus tahun 2009 aku mulai bisnis itu belajar ya, belajar banyak gitu kan. 2009 saya itu mulai kepikiran kok masih belajar aja ya, kok gak belum bisnis-bisnis gitu kan. Akhirnya mulai aku bermain ternak Pak, ternak ayam telur. Ayam telur. Jadi waktu itu mulai buat ayam pertama nitip sih ke teman dulu. Aku nitip sih 100 biji gitu kan. 100 ternyata di 100 biji itu sukses saya Pak. Jadi dari 100 itu setiap hari bisa bertelur 60 sampai 70 telur per hari. Berjalan nih, wah 5 bulan 6 bulan berjalan. Baru mulai nih ketemu apa? Nah kali ketemu lagi nih, takas Pak. Wah ini kalau gini buat 1000 aja, buat 1000 saya di belakang rumah tak bangun semua. Bangunannya aja itu habis 180-an Mas. Belum bibitnya dan lain sebagainya. Nah, karena kita itu kemarau ya, bahasanya kemarau. Jadi, wah bibit aku beli sendiri. Bibit yang mendatangi dari Blitar, bibit Blitar. Kecil sampai besar. Ternyata apa, Pak? Ya ini hikmahnya juga. Dari situ akhirnya bibit yang saya terima itu apa? Rusak semua, Pak. Jadi bibit cacat semua. Jadi tahunya kan besar, ketika besar baru ketahuan tuh. Jadi selama 8 bulan makani oleh pokok langsung bangkrut. Bangkrut lagi. Ini ya, apa cerita-cerita itu. Akhirnya setelah ayam-ayaman disentil lah temanku yang ada di API. Mas sampai belajar Prancis loh, kenapa kok gak buat waralaba nggak Prancis? Iya ya pikir saya. Terus ini aku coba yang lain lagi pikir gitu, yang lagi-lagi gitu. Akhirnya aku mulai buka yang namanya adanya CNC Mat. CNC Mat itu Cash and Credit Mat. Isinya apa? Ada laptop, ada komputer, ada furniture, elektronik, dan satu-satunya pertama kali yang ada di Lamongan saya waktu itu. Pertama kali tahun 2009 ini pertama kali saya, dan itu pertama kali kerjasama dengan pihak perbankan. Jadi mulai Kredit Plus, terus EPF, Adira dan sebagainya. Pertama kali saya besar waktu itu. Itu penjualan saya di tahun 2009 itu sudah di angka 500 juta per bulan minimal. Salah saya banyak. Nah, ini ada apa sedikit jadi. Nah, mungkin di sini semakin besar karyawan semakin besar. Nah, ini ada indikasi jelek lagi nih, gitu kan. Nah, ketika ada sebuah permasalahan itu di dalam perusahaan, itu ternyata marketing saya dengan surveinya salah satu finance ini bermain kong kali kong. Kong kali kong ceritanya. Kong kali kong di ACC aja barang dikirim ternyata sama anak-anak itu dijual Pak. Dijual di ACC sama kita sama akhirnya ketahuan nih sama finance, si surveyornya dikeluarin, uangku udah ada yang keluar Pak. Wah itu langsung cepat langsung gulung tikar itu, aduh ini tanggungan banyak. Akhirnya ya ini jatuhnya ya, jadi bisnis ya enak gak enak. Tapi kalau dinikmati enak aja ini kan. Nah, karena motivasi saya tinggi itu tadi, jadi punya motivasi besar. Terus akhirnya ketika hancur, bingung lagi, aduh aku nyauri pakai apa ya duit segini banyak gitu kan. Pusingnya ya. Akhirnya apa ya lakuin. Terus saya itu nggak tahu ya, tiba-tiba waktu itu pagi-pagi, saya itu suka ngopi biasanya ngopi itu saya kan biasanya ngopi waktu dulu ya, senang ngopi sama anak-anak itu kan. Nah, suatu ketika saya itu kok kepingin ngopi di bawah di pasar, ada di pasar tingkat di Lamongan ada pasar. Di bawahnya ada warung kopi rame. Ya waktu itu gara-gara sore-sore ditelepon temanku, ayo ngopi di sini. Pagi aku pengen tiba-tiba ngopi di situ. Ngopi di situ itu saya itu duduk di depan itu. Itu di pasar tingkat itu setiap hari itu ada truk besar-besar dari Surabaya ke Lamongan. Itu lebih daripada 8 truk bawa barang-barang yang ada di
barang-barang kebutuhan di pasar. Itu. Jadi 8 truk itu per truknya kurang lebih 15 tonan. Itu terbesit dalam otakku itu langsung ketemu. Wah ini nih 15 ton kali 1.000. Misal ngambil keuntungan 1.000 ini Pak. Biaya kirim ini Pak. Pengiriman Pak. Ekspedisi. Itu pengiriman itu 15 ton kali 15 dikali 8. 8 truk. Udah kelihatan angkanya. Perputaran ini di segini udah mencapai hampir 200 juta per hari. Motivasi saya apa? Masa saya sejuta nggak dapat gitu akhirnya. Masa nggak bisa ya kan? Akhirnya ide itu muncul, belajar saya mulai. Mulai itu saya jalan-jalan, aku tanya sama temanku waktu itu yang ada di Lombok, itu tanya sama pesen sama Mas, sampean biar loh, kalau sampean dulu kan main di sekolahan nih, aku kira-kira butuh produk bisa dikirim enggak? Oh bisa gitu kan. Tak bantu, tak kenalin. Saya kan udah gak main kan, lagi tak kenalin aja. Ternyata tak ikutin di pandu logistik waktu itu titipin. Itu pengiriman dari Lamongan ke kemana ke kemana ke Lombok itu per kilonya kena 17.000 waktu itu. 17.000 per kilo. Tanya nih temanku, kena 17.000. Loh, ngawur ya. Oh, cocok, mahalan itu. Sampai ke Pasar Atom aja, ikut Lomba Express. Di Lomba Express, aku ke sana, Pak. Bawa Lomba Express, timbang. Sekilo dapatnya 1.000, Pak. Kaget aku, Pak. Loh, ini dari 17.000 ke 1.000, kan nggak masuk akal. Kan logikanya gitu. Nggak masuk akal ini. Pasti ada celah ini. Waktu itu. Akhirnya karena penasaran, tak tungguin, Pak. Sampai barang itu berangkat. Jadi aku duduk di depan di depan apa logistik itu kan ada jualan kopi yang gelas-gelasan besar-besar itu Pak. Duduk di situ tak tungguin aja sampai saya nunggu sampai jam 2 malam. Karena saking penasaran saya pengen belajarnya maksudnya kok bisa dari 17.000 menjadi 1.000 ini teorinya gimana gitu kan gitu. Akhirnya waktu itu jam 10 malam, 11 malam itu truk besar-besar datang. Apa kontainer besar-besar itu datang. Itu ada tiga truk dengan kemampuan angkutan itu 30 ton per berangkatan 30 ton 40 feet itu loh segitu diangkutin ya. Terus ketika waktu ngangkutin yang namanya sopir kan mesti nggak mungkin di situ kan Pak ngopi. Aku tanya nih Mas, kira-kira sampean gini gajinya tinggi ya apa alasan gitu, tanya untungnya besar dan lain sebagainya. Jawabannya si sopir begini, enggak Mas, ini loh Mas, aku itu mobil balen Mas, jadi kontrak saya itu pengiriman ke Lombok itu cuma 6 juta sekali satu pemberangkatan. Tak hitung, Pak. Wih, 30 ton. 30 ton cuma bayar 6 juta. Wah, ini masuk akal. Akhirnya ide itu yang jadi, wah, aku harus buka logistik ini, Surabaya Lamongan. Ceritanya gitu. Ini masuk ini. Akhirnya saya mulai buka, Pak. Buka mulai Surabaya Lamongan. Jadi tahun 2011 sampai tahun 2014. Ini kalau ada pengiriman wilayah Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, pasti lewat saya. Kalau dari pesawat, dari bandara, atau dari kapal, pengiriman penerusan Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro pasti lewat saya. Jadi waktu itu aku bisa transaksi per hari di angka 60 juta. Pengiriman Gresik, Lamongan, Bojonegoro. Suatu ketika saya dapat sampai rame lah, kayak besar. Akhirnya tahun 2014 ya, 2014 awal, ini perjalanan. Baru 2014 awal itu, saya itu ada kontrak dengan salah satu vendor seluler ya, vendor seluler itu untuk pengiriman Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Waktu itu pengiriman kurang lebih ada satu apa? Jadi kalau pengiriman smartphone itu setiap ke counter itu saya waktu itu. Nah itu ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak diinginkan. Ternyata di Surabaya satu isi mobil itu dirampok ya. Jadi isi mobil dirampok yang angkanya udah 2 digit, Pak. 2 digit. Jadi 2 digitnya meter, 2 digit meter angkanya itu. Nah, itu menjadi saya benar-benar down. Jadi mobil di ibarat dirampok, semua barang dihabisin, hilang semua. Angkanya udah di atas 10. Jadi akhirnya nggak bisa berkutik. Dan ketika itu juga benar-benar menjadi pelajaran saya yang luar biasa. Jadi tahun itu
di mana saya itu berpikir begini, ini masih bisa hidup untung-untungan ini. Ini masih bisa hidup itu untung-untungan. Tapi di kasus itu emang luar biasanya adalah pelajaran buat saya itu akhirnya saya berusaha untuk mencari apa ya kira-kira salah saya ya, apa ya gitu. Sampai gitu saya. Kenapa? Wong kita dirampok kan harusnya kan apa ya misal kerugian kan bukan karena sebabnya karena saya itu kan. Lah untungnya itu waktu itu aku masih ada asuransi, jadi asuransi sehingga saya masih bisa menekan daripada yang segitu banyak menjadi di angka cuma 2, sekian. Tapi 2, sekian itu saya ngitung di tahun 2014. Kira-kira kalau gaji sampai 5 juta per bulan itu berapa tahun? Itu saya ngitung waktu itu saya ditawarin sama saudara, ayo kamu mau jadi PNS enggak? No, kurang lebih gini 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 gini. Saya ngitung gajinya berapa sih? Paling 4 juta sekian tak hitung. Itu 40 tahun itu nggak lunas. 40 tahun nggak lunas. Coba bayangin 40 tahun nggak lunas terus terus sampai tua masa nyaur, gak mangan-mangan, gak ngasih anak, kan gak masuk akal itu. Makanya jadi motivasi besar saya. Aduh ini gimana ini? Sampai ibu saya doanya ibu saya begini. Ayo nak, ini kamu di sini aja ya, tak doain. Terus pokoknya ibu itu sangat bersyukur. Asalkan kamu ndak gila, wis cukup nanti biaya hidupmu ibu yang nanggung. Sampai gitu itu. Jadi saking lihat kondisi saya itu luar biasa. Nah dari situ aku mulai langkah yang tak lakukan pertama adalah mungkin maka sekarang itu mungkin gini bisnis saya ini ada yang nggak ngeridoin gitu saya dalam hati saya. Yang kedua atau memang saya itu sering sering buat salah sama orang, sering lah gitu-gitu lah kurang lebih. Sehingga waktu itu hari ketiga setelah saya terjadi kasus itu yang saya lakukan pertama adalah minta maaf kepada semua orang yang ada di dalam kontak saya. Tak minta maaf semua, minta maaf sebelumnya bagi yang sudah punya utang. Aku minta tolong 3 atau 5 tahun ke depan baru bisa hubungi saya lagi untuk sementara ini saya mau off dulu dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu di satu sisi ya banyak hal yang harus dilakukan itu. Nah, selang kurang lebih hampir 1 bulan ya 3 mingguan habis kalut bener. Namanya kalau di rumah aja kan capek juga, kan itu capek juga. Akhirnya aku tak jalan-jalan lah barangkali ada inspirasi. Saya jalan nih ke Surabaya. Saya jalan ke Surabaya. Di situ ketemu lagi temanku waktu itu dia sebagai orangnya Citylink. Jadi dulu pemegang SMU-nya Citylink, SMU Kargo Citylink dan pertama kali Citylink dibuka di seluruh rute se-Indonesia. Aku ditawarin sama namanya Pak Jul, Pak Tarmudi, mau ndak ikut sama saya? Mau jadi staff atau apa gitu. Nah, tanya lagi, Mas, kira-kira kalau aku mau jadi bisnis sama sampean, kira-kira aku digaji berapa? Ya awal-awal 3 juta lah Mas, masa mikir saya, aduh kalau 3 juta, 5 juta jangan cukup, 3 juta kan. Bayangin nyaur, kita kan mikirnya kan nyaur gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Pak, ini aja Pak, daripada begitu, boleh nggak aku freelance aja? Freelance, yang penting kasih kepercayaan kepada saya, bahwasanya saya beli SMU itu pembayarannya termin per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali saya bayar SMU. Nah sama dia, apa Mas dicoba 2 minggu pertama, oke, yang pertama. Nah karena jujur aja saya itu selain basisnya orangnya seneng data, seneng riset, ya, seneng gitu-gitulah. Nah itu akhirnya rekapan saya mulai tahun 2010 sampai 2014 tak buka semua, Pak. Tak buka semua data-data yang dulu itu tak buka semua. Saya ngeriset waktu itu penjualan tertinggi, pengiriman tertinggi yang tak kirim waktu itu terbanyak itu adalah di suplemen kecantikan sama minuman, makanan sama fashion, 3 hal ini. Akhirnya tak cari lagi nih, cari, ketemulah ada salah satu perusahaan yang mengirim suplemen kecantikan. Mulai nih aku nawarin ke perusahaan tersebut. Dari data ekspedisi tadi, tak tawarin ke perusahaan tersebut. Tak tawarin, akhirnya apa? Nah, kendala perusahaan tersebut memang masalahnya adalah di pengiriman. Karena pengiriman yang lama. Karena saya megang SMU waktu itu, sehingga tahu flightnya pesawat tahu, kirim,
kirim langsung 4 jam nyampe Pak, 5 jam nyampe itu. Wah itu kocak itu. Jadi gara-gara pengiriman itu si perusahaan juga orderannya tinggi karena kecepatan diterima oleh konsumen kan cepat. Jadi ordernya tinggi. Sampai tagihanku waktu itu sampai di tahun 2016 ya, 2014 2016. 2015 akhirnya. Itu mencapai 250 juta per hari. Per hari tagihannya. Wow, kenceng itu sampai Robo Amin. Sampai waktu itu apa ya, hutang saya segitu banyak. Kalau nggak salah waktu itu ya, 6 bulan atau berapa bulan itu lunas gara-gara itu. Jadi, nah ini motivasi ya, jadi luar biasa. Segitu banyak lunasnya. Kalau andai kan aku jadi karyawan nggak tahu kapan jadinya itu. Jadi lunas. Oke, Nah, Pak hmm, Tarmudi, sebentar, tak cut sebentar ya. Ini ada beberapa sisi-sisi yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi dari jatuh bangun 8 kali dan yang kecil-kecil tidak terhitung ya tadi itu ya. Sukses jatuh. Ya. Berarti saya melihat ini ada satu terkait dengan satu impian yang sangat tinggi, ya toh. Perjuangan yang gigih ini saya lihat ini ya. Tidak patah ya, ya, semangat, ya betul, kan? betul. Tidak patah semangat, terus eh, bisa mendapatkan ini peluang yang gede ini, memanfaatkan peluang yang besar itu Pak Adi. Ya, Nah, betul, betul. di sisi lain ini kadang-kadang ada pengusaha itu ya begitu jatuh sekali itu langsung kayak kayak bablas gitu ya. Nggak Betul. ini apa nggak berpacu lagi, nggak semangat lagi dan sebagainya. Nah, ini Pak Tarmudi sudah memberikan gambar beberapa kali jatuh, sudah besar jatuh gitu kan. Nah, Ya, sampai betul. akhirnya punya utang, utangnya banyak, akhirnya bisa lunas. Artinya poin yang saya tangkap di Pak Tarmudi itu kan memang motivasinya tinggi Ya, ya betul. yang suka utak-utak ya utak-utak itu Takut suka tak. cari-cari itu cari-cari peluang bisnis ya kemudian cari peluang Betul. bisnis itu yang tadi yang saya tangkap Pak Tarmudi. Nah Pak Tarmudi ini satu nanti sebelum saya buka pertanyaan nih yang membuat Pak Tarmudi itu apa ya impian yang paling besar waktu itu apa ya sehingga ada tetap bersemangat dari berapa kali jatuh itu sehingga Nah, apa oke. yang membuat mendorong Anda itu bangkit sehingga punya kopi giras, punya usaha kosmetik, terus punya usaha lain itu. Apa Ya, Pak? Di sisi lain kan ada banyak pengusaha itu mungkin satu kali, dua kali jatuh udah bablas gitu ya, udah lemes gitu ya. Udah ya, aku sudah mikir di sana gitu ya. Ini gimana Pak? Apa yang membuat Anda bisa sampai tetap maju sampai sekarang ya, gitu ya? ya. Nah, jadi gini Pak, pertama adalah saya yakin bahwasanya begini, semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi yakin bahwa semua permasalahan pasti ada solusinya. Dan sebenarnya itu Pak, kita itu tahu solusinya. Sebenarnya kita tahu. Nah, tahu itu yang tahu diri kita sendiri. Jadi contoh begini, model saya, misalnya. Ketika terjadi di apa kehilangan barang yang segitu banyak, itu kan saya introspeksi diri begini, apa ya penyebab daripada saya ini apa? Kan gitu. Pertama yang aku cerita tadi, yang dari awal, penyebabnya apa? Hmm, Karena kemarau, apa namanya, rakus. Oh, ternyata ini saya bagus. belum saatnya Semangat. untuk ke sini. Kan itu kan, kegagalan pertama. Ingin Kegagalan cepat-cepat gede kedua, gitu ya. ya, jadi bagi pribadi. Yang ketiga, yang terakhir kan, sampai permasalahan dengan kok bisa begini gitu kan. Salah satunya adalah saya benar-benar merasa begini, Pak. Ada salah satu temanku yang saya itu jujur aja waktu itu punya hutang sama mereka. Itu sampai doa begini sama saya. Semoga apa itu pokoknya doain aku jelek lah kurang lebih begitu udah jelek padahal kita di dunia bisnis kan begini kadang mereka belum bayar akhirnya kita belum bayar kita ingkar gara-gara kita diingkari oleh orang kan gitu Pak ya kan jadi misal begini Pak ini ya tagihan saya hari ini keluar gitu. Akhirnya sampai saya bilang besok ya lah ketika yang awal ini sudah nggak komitmen sama kita otomatis kita nggak komitmen sama orang lain kan gitu nah di sini muncullah orang itu kadang-kadang berdoa nggak benar. Maka yang tak lakukan waktu itu pertama kali adalah minta maaf kepada semuanya untuk semua urusan utang-utang tak selesainya itu. Dan aku minta maaf untuk itu. Itu yang terakhir ya, yang terakhir. Kalau sebelum-sebelumnya juga sama. Jadi banyak hal. Kalau sebenarnya kita tahu, kenapa kok saya hancur? Aku yakin mereka tahu penyebabnya. Emang apa kita kita itu yang nggak mau bangkit itu karena mereka nggak mau ngomong aja. Masalahnya apa? Nggak mau dicari solusinya. Aslinya dia tahu. Pertama, oh aku kurang kurang baik di manajemen keuangan misalnya gitu.
berarti kita harus, oh pasti aku bisa nih karena udah tahu kelemahanku. Berarti besok aku bangkit harus punya tim untuk manajemen keuangan. Kurang begitu, Pak. Dan itu percaya nggak percaya, aku yakin begitu. Itu pasti akan terjadi. Sama sama juga yang saya lakukan kok. Ketika saya kenapa kok bisnis sama ini? Oh ternyata aku terlalu percaya sama dia. Berarti aku besok nggak boleh seperti ini. Nah itu yang menjadi motivasi saya. Dan saya yakin saya itu akan menjadi orang sukses, sangat yakin. Sangat yakin. Alasannya apa? Ya harus yakin aja. Harus yakin aja. Terus di satu sisi motivasi kita adalah yang tadi, bahwasanya ketika pertama kali aku itu dididik untuk harus ngajar dan lain sebagainya, nggak bisa ngajar, akhirnya ini yang harus tak berikan. Terus yang selanjutnya adalah kenapa kok sekarang udah punya besar? Setelah kita sudah mulai posisi berdiri, itu kan baru ngomong visi. Nah, visi besar ini yang membangun banyak perusahaan-perusahaan yang tentang kurang lebih begitu. Oke, oke. Jadi saya tangkap tadi ya. Ini nanti jawab ada pertanyaan juga ya. Jadi pertama ya, banyak kegagalan itu juga di Indonesia juga sudah ada ya. Bahwa banyak kegagalan di dalam usaha itu awal-awal memang ingin cepat-cepat besar. Ya gitu ya. Atau bahasa kasarnya itu rakus tadi, tapi ingin Bagus, cepat besar. Nah, cara menyelesaikan salah satunya adalah kenapa kok gagal itu introspeksi ya. Sampai terakhir tadi ada banyak melakukan banyak minta maaf atas kesalahan-kesalahan gitu ya, share ya. Jadi introspeksi kenapa kelemahan-kelemahannya itu yang sudah dilakukan sehingga ada sampai sekarang akhirnya tetap bersemangat, tetap punya usaha semangat dan terus. jangan Ya, sampai gagal lagi Pak ini Pak. Ini perusahaannya insya udah gede Allah, ini. insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, oke. Nah, ini sekarang gini teman-teman, saya buka pertanyaan nih untuk teman-teman masih juga untuk pelaku usaha. Ini ada yang chat nih. Nah, nanti kalau ada yang mau resen, tanya statusnya pekerja atau mahasiswa, silakan nanti tanyakan ke Pak Tarmuji ya. Ini dari Fitri Vitaloka ya, izin bertanya. Dunia bisnis tidak mengenal pertemanan kecuali asas saling membutuhkan. Bisa sharing tipnya Pak? Poin pertemanan seperti apa yang bisa kita andalkan? Oke, Ya, silakan Pak. oke. Ya, memang seperti itu. Yang namanya bisnis itu ya tujuannya saling menguntungkan. Kalau udah nggak menguntungkan ditinggal, itu sudah umum ya, umum. Tapi sampai harus harus apa harus pahami bahwasanya kalau tahu bahwasanya itu bisnis itu seperti itu ya sekarang perjanjiannya harus diperjelas dari awal, harus diperjelas semua. Mau sharing profitnya bagaimana, nggak bisa asal kenal. Walaupun saya ini ya kadang-kadang yang tahu seperti ini, kadang-kadang kan lihat teman yang nggak anu ya nggak teko juga kadang-kadang. Pak, aku gini ya wes nggak apa-apa, itu ya ada juga. Jadi walaupun udah tahu gitu kan, dan walaupun udah tahu loh ya, udah tahu maksudnya oh ini bakalan begini gitu kan. Tapi apa ya, ada sisi emosional itu yang memang kadang-kadang nggak bisa apa kita pungkiri ya, karena kita orang Jawa. Jadi ya kayak gitu. Kadang Hmm. saya ada sih kegagalan, ada walaupun seperti ini gagal ada. Itu kayak beberapa waktu yang lalu itu kan buat bisnis baru, ya udah tak modalin gini-gini, tak urusin gini-gini, udah tak benerin semua sampai mulai apa timelinenya sampai kegiatan sebagainya, ya faktanya masih gagal juga. Ya kenapa ya? Karena kita terlalu percaya sama teman, terus kadang-kadang ada unsur nggak tega gitu kan. Lah unsur nggak tega itu bukan masalah dalam bisnis, memang karakter saya gitu. Jadi kelihatan terus nggak tega, itu memang karakter. Jadi nggak apa-apa wis. Jadi tapi udah keukur sih. Misal aku rugi tahu rugi sekian, udah keukur. Jadi ukuran ruginya udah jelas. Oh sekian ya wis nggak apa-apa. Anggaplah apa? Oke, Anggaplah ya. anu gitu. Jadi Gitu. jadi pertemanan ini bisnis kan tidak hanya pertemanan, bahkan saudara kadang-kadang anu ya saling Iya betul lah. saling Betul bermasalah lah. ya. Iya. Tetapi tadi ini poinnya dari Pak Tarmudi ya, walaupun itu teman, itu harus kontrak MOU itu harus jelas diatur. Jangan nggak usah sungkan-sungkan, ewo pakai ewo atau nggak enakan. Jadi jangan kita mau menjualkan, aku dapat untung berapa gitu, memang harus disampaikan secara profesional di depan ya Pak Uji ya. Ya Tapi betul kalau betul. nanti ada unsur amal, ya itu mungkin ada tadi sudah gitu kadang nggak teguan, ini sudah Nggak tahu. tega. Paling tadi ini paling nanti juga gagal ini, tapi karena ada unsur pertemanan yang itu ya tanda petik mungkin ada unsur amal gitu ya. Ya, Ya dan seandainya rugi pun juga sudah dihitung gitu ya. Ya itu itu. memang beda lagi ya. Tapi Hmm. kalau tadi yang ditanyakan Mbak Fitri ini ya, tadi itu. Jadi walaupun itu teman sebaik apapun, terus kemudian saudara pun itu memang harus diatur secara tertib, administrasi, kontrak dan sebagainya sehingga kalau semuanya itu bisa diatur semua di dalam kontrak itu. Sisi yang lain ya tadi sampaikan ya ini kalau ini
berdasarkan hati aja, bukan berdasarkan bisnis hati ya, Betul. membantu gitu ya. Jadi seperti Iya. itu. Hmm. Oke, dari Pak Mas Akmaludin ya. Izin bertanya, jenis relasi seperti apa yang paling dibutuhkan ketika ingin memulai bisnis ya? Ini relasi yang Nah, bagaimana Pak kalau kita ingin mulai bisnis ini? pertama, eh, apa itu yang harus dilakukan adalah begini. Dalam dunia bisnis itu kan ada namanya manufacturing, ada macam ada jasa ya dan lain sebagainya. Kalau saya di manufacturing, jadi begini, relasi yang harus sampai bangun adalah bagaimana dari pengalaman saya ya, dari awal hingga akhir itu adalah penguatan di dunia manufacturing. Jadi di dunia produksi, bagaimana sampai benar-benar memahami terkait dengan dunia produksi itu seperti apa. Nah, setelah dunia produksi, dan pastikan dunia produksi, sebelum masuk ke dunia produksi, informasi kebutuhan yang sering dipakai di sini. Jadi contoh kecil begini, oh data risetnya seperti apa sih hari ini? Ternyata di Indonesia hari ini penjualan tertinggi, misal eh, hari ini sih, kalau hari ini, kalau bulan Ramadan ini di dunia fashion. Kalau pada selain di bulan Ramadan itu di dunia kecantikan. Dunia kecantikan itu 42% itu dikuasai oleh dunia kecantikan di Indonesia ya. Nah, dari situ kan udah paham nih, oh pasar terbanyak ini. Berarti apa ya relasi yang bisa Semen lakukan? Pasarnya kan udah jelas nih, kebutuhannya udah jelas. Berarti relasi yang membangun adalah relasi bekerja bermitra dengan para supplier. Supplier dalam hal ini pemenang dalam supplier adalah manufacturing. Jadi harus manufaktur. Cari manufaktur yang benar, cari yang tersertifikasi dan sebagainya, ajak bersama dengan baik-baik. Terus bagaimana caranya? Ya banyak hal nanti di internet juga banyak dan sebagainya. Itu kurang lebih begitu. Sehingga sampai kuat di sini kuat. Oh seperti ini seperti ini gitu kuat. Kurang lebih begitu. Oke, oke. Kayak Pak Indra ini sedikit sedikit kecil Pak Indra sama. Jadi Pak Indra berani jualan karena dia punya produsennya. Makanya itu kalau nggak punya nggak mungkin dia berani. Oke, terima kasih Pak Tar ya. Jadi ya, relasi ini penting sekali ya dan itu harus dijaga. Tadi itu kalau manufacturer ya kita mencari partner supplier. Tapi by the way ngomong-ngomong nih Pak, kalau nanti ada audiens di sini ingin jadi partner jadi grupnya Graha, bagaimana Pak? Apa yang perlu ditawarkan ini Pak? Jadi Boleh. bagaimana kopi kiras, kopi Nah, seperti tadi itu, apakah ya. ada peluang Pak untuk reseller atau bagaimana di grup Graha? Oh, Apakah memberikan peluang seperti itu Pak untuk oh, bermitra? sangat Pak, sangat memberikan peluang. Saya itu banyak bisnis ya. Di antaranya bisnis hari ini yang sangat berpeluang adalah karena saya paham bahwasanya bisnis untuk pemula itu tidak harus bermodal kan gitu. Karena awalnya juga begitu, kan gitu. Nah, kita punya tim edukasi untuk bagaimana bisnis tanpa modal aja. Caranya bagaimana? Harus bermitra sama saya. Oke, oke. Nanti boleh di link di share Pak, Iya. di linknya Pak. Ya nanti Galuh mungkin nanti ya. Oke. Ini terakhir nih ada sebelum closing ada pertanyaan ini. Bagus ini dari Irman Nisha ya. Izin tanya Pak, saya terkadang diajak rekan teman untuk bisnis. Tapi saya agak susah buat percaya rekan bisnis. Apalagi ada hubungannya dengan uang. Apakah ada kiat-kiat agar saling percaya sesama rekan bisnis? Karena berbisnis kalau tanpa rasa saling percaya satu sama lain itu agak susah. Jadi pengen berbisnis tapi agak kurang percaya. Nah, itu bagaimana Pak ya? Jangan-jangan, Oke, jangan-jangan begini. Nah, itu. jangan-jangan Jadi ya. banyak jangannya Pak akhirnya Pak. Hmm. Kalau banyak jangannya buat buka aja, Pak. Begini. Jadi saya paham terkait dengan sekarang statusnya dia sebagai apa dulu? Investor atau kerjasama bareng atau bagaimana? Saran saya kalau sebagai pemegang uang, investor, saran saya ikut masuk di dalam pelaksanaan operasional, ya. Baik itu dari sampai jadi keuangannya atau jadi apa. Atau sebagai cuma aku modalin aja nih. Oh jangan kalau gitu. Kalau memang harus modalin aja, pastiin customer sampean itu sudah dapat namanya SPK, surat apa namanya? SPK, apa surat perintah Perintah kerja. kerja, Nah, perintah kerja. Atau kalau ke Pak Indra sudah dapat apa itu namanya? kontrak. Udah dapat orderannya udah dapat lah, kurang lebih Ya, begitu. kontrak. Ya kan? Ya. Kontraknya udah dapat. Kalau kontraknya udah dapat, tinggal disepakatin tuh banknya harus bank bersama. Itu kalau mau modalin. Sehingga ketika masuk ya udah tahu semua deal-dealannya berapa, dipersilakan gitu ya. Jadi
Itu kalau misal anak yang baru-baru misal, Pak ini kan aku baru ini Pak, sedangkan bisnis sekarang kan model seperti seperti ini. Enggak apa-apa, bisa dikerjain bareng-bareng. Wes gini, misal aku sampai kalau hari ini ya, oh aku punya nih namanya toko TikTok Shop nih, butuh modal dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, TikTok Shop-nya rekeningnya buat rekening bersama. Sampai yang modalin bisa seperti itu. Jadi nggak perlu, jangan sampai nggak percaya Eman karena gini. Yang namanya saya sekarang malah senang jadi investor sekarang. Oh begini, nambahin modalin begini. Karena apa? Karena ternyata pengalaman saya ini dapatnya paling banyak di situ daripada kita yang utek-utek gitu. Dapatnya paling banyak di situ. Gitu. Itu pengalaman saya aja. Oke, jelas Pak Tar. Jadi tadi ke Mbak siapa tadi? Jadi gini, kalau ada berbisnis tadi Anda statusnya apa? Kan berbisnis kan berarti kan sama-sama mengeluarkan modal nih. Nah, karena mengeluarkan modal, Anda harus terlibat juga di dalam aktivitas itu, entah bagian keuangannya atau semua. Jadi itu jangan dilepas saja, terus kita mendapat hasilnya, bagi hasil gitu ya. Jangan, itu sangat sangat berisiko ya. Jadi kalaupun Anda jadi investor, maka Anda usahakan terlibat di dalam situ bisnis itu ya, itu supaya aman dan jangan sampai ada apa namanya peluang-peluang itu hilang karena ada rasa tidak percaya. Jadi ada lebih baik terjun, mengawasi dan kalau perlu action sekalian di situ ya. Ternyata ini ada lagi tanya Pak Mudi ya, nggak apa. Oke, saya untuk selanjutnya yang bertanya ini adalah hmm, tadi ada info jadi mitra tadi gimana Pak ya? Oke, nanti di share Oh, apa share share di chat WA-nya Pak Tramudi atau gimana ya? boleh, chat Nah, ya, boleh, oke aman pokoknya Pak. Bebas. oke. Untuk Mbak Intan, izin bertanya langkah untuk mulai bisnis itu memproduksi sesuatu dari mana ya Pak? Ketika sudah memiliki ide, apa langkah pertama yang harus dilakukan sehingga bisa langsung diproduksi dan dipasarkan dan cara serta resesi seperti apa yang bisa buat produk kita jadi terkenal dan laku di pasaran. Ini cara memulai bisnisnya dulu nih Pak ya. Oke, Jadi oke, memproduksi sesuatu itu dari mulai mana ya. oke. Pertama Kita ya, punya ide Pak ini Pak. ya. Pertama ya. Ini saya jawab ya. Saya jawab ya. Ya ya. Oke. Mungkin pertama yang harus dilakukan adalah kita harus punya perencanaan ya. Mungkin awal-awal dulu saya nggak punya. Jadi sekarang kan akhirnya oh ternyata yang lebih baik itu adalah bisnis itu harus mulai perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang itu seperti apa? Jadi begini. Jadi ini ada pepatah bilang begini. eh, Kesuksesan itu butuh sebuah perencanaan. Gitu. Barang siapa gagal dalam merencanakan sama dengan dia merencanakan sebuah kegagalan. Ya, jadi artinya apa? Ketika sampai salah dalam melangkah, udah langsung sama dengan sampai merencanakan kegagalan sampean. Ya, jadi harus perencanaan yang baku, yang benar. Yang kedua, bagaimana cara cara menentukan perencanaan? Gampang untuk sekarang ini paling paling gampang adalah sampai arahnya kemana dulu nih? Mau jualan retail, mau bisnis retail, atau bisnis B2B kan itu. Mau bisnis produknya atau milih uangnya gitu kan. Nah, kan gitu. Ada dua masalah nih. Satu masalah produk orang sakit butuh obat atau orang miskin butuh uang kan gitu. Nah, ada dua hal yang harus dipikirkan. Sampai larinya kemana? Mau lari B2C atau B2B? Kalau B2B harus ngomongnya potensi bisnis, ngomongnya uang, ngomongnya gitu. Tapi kalau ngomong B2C, berarti sampean harus ngomongnya produk, produknya enak, produknya bagus dan sebagainya. Ketika sampean udah posisi ini ngomong di B2C, maka yang harus sampean tangkap adalah tren hari ini yang pasti diterima oleh pasar itu apa. Maka itulah yang layak untuk diproduksi. Walaupun sampean semua punya produk bagus, unik dan lain sebagainya. Selagi pasar tidak mau menyerap, nggak ada gunanya. Tidak akan diterima. Setidak-tidaknya kalau pasar itu diterima, untung Rp1.000 setidaknya untung, nggak sampai rugi. Kalau bisnis rugi ngapain dilanjutin kan itu. Jadi pertama harus itu. Yang kedua kalau mau B2B ya udah B2B yang ngomongnya harus bisnis. Kayak saya di manufacturing nggak ngomong B2C tapi ngomong B2B. Kalau kamu jadi distributor saya, untungmu sekian 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 gitu. Udah nggak ngomong Pak harga sekilo berapa? Maaf ya aku nggak terima harga sekilo gitu. Nah, baru nanti si B2B itu ya baru kita edukasi bahwasanya kalau ngomong produk harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita nah, perencanaan itu menentukan posisi kita. Posisi kita mau di mana dulu, gitu kan? Mau di end user atau di apa?
Atau misal, oh aku pengen jualan retail aja, berarti ngomong produknya yang bagus sekarang apa, kompetitor kita seperti apa, persaingnya bagaimana, harganya bagaimana. Lah itu di perencanaan harus baku, harus ada ya. Target marketnya siapa. Paling gampang adalah ini sampean mau buat sebuah produksi, memulai, lihat kompetitornya sampean atau lihat produk yang sampean senengi hari ini. Misal hari ini, misal aku senang parfum ini nih, lihat, oh ternyata mereknya A, udah buat produk yang sama, bedain mereknya, target marketnya samain, bedakan price-nya, cara marketnya samain, semua samakan. Udah, setidaknya gak laku, segak laku-lakunya sampean itu dari 100% setidaknya 10% masih laku. Setidaknya itu. Nah, yang penting bisnis itu kan awal itu ada laku dulu, laku, untung dulu. Baru ketika kita ngomong lipatan untung, baru kita ngomong strategi baru lagi. Itu sih kalau saya ya seperti Oke. itu. Ya, oke, terima kasih, sudah jelas. Jadi yang utama adalah ketika Anda punya ide, maka bangun namanya bisnis plan dulu ya. Jangan langsung memproduksi, tapi diperencanakan dulu, rencana yang matang sehingga sampai target pasarnya apa, itu yang tadi disebut bisnis plan. Nah, nanti itu sambil berkonsultasi. Oke, ini sekarang pertanyaan saya stop ya, jangan ada yang tanya lagi nih, ini makin banyak ini. Oke, ini Pak, ini dari Mas Arief ya. Untuk usaha pemula supaya keuangan untuk usaha pribadi rumah tangga agar tidak dicampur, bagaimana Pak pengelola keuangan itu? Biasa Pak, untuk pemula itu campur nih, campur malu. Jadi gimana cara memisahkan ini antara bisnis dan ini? Ya harus dipisah, Pak. Ya harus Harus dipisah. bisa Jadi ya? begini, ya harus dipisah begini loh. Setidaknya begini ya. Kalau misal nggak bisa memisahkan, kalau misal aku susah nih misahkan, setidaknya gini, kan misal kamu punya uang 100 juta misal, ini kan awalnya uang pribadi, ya kan, awalnya buat pribadi, dibuat bisnis nih A B C D gitu kan, buat modal gitu. Sedangkan ini sebenarnya uang kantong ini kan gitu, uang 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 saku sendiri kan. Sedangkan kebutuhan sampai kan tetap harus jalan, mau nggak mau uang 1 juta ini harus balik kan gitu. Maka yang harus, metode yang paling gampang itu adalah setelah 1 juta ini kan ada keuntungan nih 100.000, lipatin 100.000 itu untuk jangan sampai DOD kan gitu, ya kan. Misal, oh untung dari 1 juta untung 100.000, 100.000 lipatin 1 juta nggak apa-apa, dikurangin sedikit. Atau dari 1 juta kan untung 100.000, 100.000 diambil untuk kantong, balik lagi 1 juta, nanti pada akhirnya akan kembali seperti apa, seperti berputar lah seperti itu. Yaitu komitmen diri kita sendiri. Nah kadang-kadang kalau sudah agak rame sedikit sudah bergaya. Kadang-kadang, oh aku beli ini, beli ini, beli ini. Ya jujur aja ya, ini pengalaman saya. Saya sampai waktu itu sudah punya 2 pabrik. Mobil saya Pak Reza tahu, Pak Indra tahu, itu masih Grand Max yang kecil itu. Karena padahal waktu itu mau beli mewah bisa. Bahkan waktu itu sama Pak Indra sama Pak Reza bilang, Mas HP sampean kok si off waktu itu merek masih Vivo aja digituin tuh, saya digituin. Itu buat internet mati-mati gitu kan. Artinya keinginan saya masih bisa ngukur. Oh seperti ini, seperti ini. Kalau lebih begitu. Oke, oke, oke. Dulu saya tak gojoloki ini. Iya. Mobil ini gelodakan ini. Oke, ini yang luar biasa ya dari grup Gera ini ya. Kalau dari lokasinya, saya pernah ke lokasinya itu posisinya, tapi yang pabrik yang sekarang saya belum tahu. Yang dulu itu kan dari lama tuh, wah beluas Wow. gitu ya. Jadi mau cari lokasinya itu sudah perjuangan tersendiri sebetulnya. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kadang-kadang ada suatu mitos bahwa kadang-kadang ya lokasi ya nggak Menentukan. nggak begitu ya gitu ya, nggak begitu penting ya. Iya. Ternyata pemasarannya itu yang cara strategi pemasarannya yang perlu diutamakan ya. Kalau dari Betul, lokasi Pak. pabriknya dulu itu Betul. saya ke sana itu, wah sekarang pun bingung gitu ya, kalau nggak mesti harus dikasih Google Map itu ya. Iya Jadi betul. seperti itu. Jadi artinya Sekarang lokasinya lagi bangun pabrik farmasi sekarang. ah ya itu semoga dapat lokasi yang mudah dijangkau nanti ya. Udah satu lokasi sekarang, Pak. Oh iya, iya, iya. Ya, Alhamdulillah. Oke, oke. Ini masih ada 2 pertanyaan ini ya. Jadi Allah. ini habis ini kita tutup ini. Jadi eh, Pak, caranya memanage risiko terhadap ini yang Bapak mulai investasi dan memanage risikonya Pak. Jadi ketika risk mitigation, jadi ketika jatuh bangun itu tentunya Bapak saat ini bagaimana untuk memitigasi segala kegagalan-kegagalan yang dulu ini ya. Ya, oke. Jadi gini, Pak, untuk memanage risiko adalah pertama yang harus kita pahami adalah kita harus memahami sebesar berapa peluang bisnis kita. Itu dulu. Jadi dengan besar,
kan gini, semakin besar peluang itu besar, maka risiko akan semakin besar juga, gitu kan. Nah itu kan nanti diukur dari situ. Kira-kira kalau aku misal hari ini, kenapa Pak Tarmudi kok bisnis kosmetik ini kurang lebih begitu, dari kopi ke kosmetik, ini apa nggak rugi besar gitu, kurang lebih begitu. Nah kita ngukur, jadi kalau ngomong resiko, iya resiko semua bisnis pasti ada resiko. Nah tapi kita ngukur, oh peluangnya di Indonesia segini banyak, artinya apa? Potensi dengan resiko itu besaran potensinya, besaran potensinya. Jadi kalau kita dari awal udah takut resiko, ya wes nggak usah bisnis aja kan gitu. Ya, jadi resiko itu bisa dijawab dengan potensi seberapa besar potensi kita yang akan kita raih gitu kan. Jadi harus ngukur. Oh begini. Gitu. Contoh kecil begini ada lagi. Kadang itu ini aku beberapa kasus di apa di pabrik saya ya gitu kan. Itu ada, Pak, kalau gini kan kita pengeluaran terus gitu. Ini nanti kita akan rugi begini-begini gitu kecil. Oh enggak bisa, ini pasti bisa untung gitu. Jadi waktu itu biaya iklan, Pak. Jadi saya iklan di TikTok itu per hari sekarang ya anak-anak di angka berapa ya, 2 juta, 5 juta per hari itu, Pak. Dihitung itu kan daripada buat gitu rugi dong, Pak. Dan kita mending buat ini aja, buat karyawan aja satu kan bisa, Pak. Itu kan untuk hitung-hitungannya kan lebih murah ya, kan karyawan kan lebih murah. Resikonya lebih kecil gitu kan. Tapi secara valuasi bisnisnya dan secara apa secara value-nya keuntungannya lebih banyak kan di iklan. Nah, walaupun potensi kita untuk boncos itu ada gitu kan itu. Nah ini juga diukur dari situ untuk memanage resikonya. Yang kedua, kita kan sudah punya perencanaan. Maka dengan perencanaan itu ada analisis seaward-nya kan sudah ada. Oh seperti ini, seperti inilah Pak Indra jago kalau bisa tanya sama beliau terkait cara-cara itu ya. Nah itu jadi kalau saya begini sih, selama ini nggak pernah berpikir, oh resikonya begini enggak, karena begini ya, kita itu ketika sudah memulai ide, terus kita jadikan sebuah visi yang besar, terus kita punya perencanaan yang bagus. Saya rasa resiko itu akan sangat minim sekali. Terlepas ngomong apa itu kemungkinan kita akan akan begini dan sebagainya. Paling penting begini lagi, orang itu ya, jadi selama kita itu, jadi sebuah kepercayaan. Saya itu sempat begini, ditanya sama orang, Pak, sampai loh Pak, kok gampang sih Pak dibujuki uang. Saya itu sering, Pak begini, ya udah. Tapi tahu saya oh ini bakal orang mau bujukin saya, ya tahu, maksudnya udah saking seringnya, jadi apal ya kan. Pak begini gitu. Jadi saya begini, saya jawab begini, saya itu berusaha untuk mempercayai seseorang, berusaha untuk. Kenapa seperti itu? Karena begini, dengan aku mempercayai orang, maka semakin besar orang mempercayai pada saya. Nah, kita ngukurnya begini, aku percaya sama orang, paling angkanya 1, 2, 3. Maka angkanya 1 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi orang kalau mau percaya saya, angkanya udah di angka ratusan juta. Untungan mana nih kira-kira? Untungan tetap walaupun waktu itu aku ditipu sama orang gitu kan, resikonya begini-begini gitu. Tapi karena kita memahami diri kita sendiri, oh saya pasti akan dapat yang lebih besar. Nah, itu kalau ngomong potensi diri. Nah, ya itulah kurang lebih begitu. Yang paling penting buat perencanaan yang baik. Mantap nih. Terakhir, nah, terakhir terus saja. Tadi terakhir terus ini. Tadi ini pertanyaannya bagus-bagus ini Pak ya. Terkait materi tadi, strategi pemasaran yang efektif untuk usaha kecil dan menengah. Ah, apa Pak strategi yang efektif? Jadi Ya, singkat padat ini. ingat itu paling gampang analisa kompetitor, sudah selesai. Analisa kompetitor ya. Nah, wes mau analisa kompetitor gini, produk apa yang dilakukan yang dibuat kompetitor, semulai dari pertama ya, dari produknya, dari cara marketingnya, sampai ke database-nya, sampai ke fanpage-nya dan sebagainya, sampai ke komentar-komentarnya, copy paste, Dipelajari. Bisa pelajari itu. itu sebagai benchmarking juga ya termasuk ya. Betul, betul, betul. Nah, Oke, oke. Itu ya. Wow ini nih ya. Oke, Pak Tar, ini karena sudah lebih dari 10 menit. Sebelum saya tutup, bisa kasih closing statement, Pak, yang memberikan semangat dan gairah untuk teman-teman dalam memulai bisnis, khususnya untuk teman-teman muda ini. oke. Teman-teman semua, yang penting begini ya, dalam bisnis itu eh, jangan takut jangan kegagalan, jangan takut dengan kegagalan. Karena setiap setiap kegagalan itu mesti ada solusinya. Dan sebenarnya kita tahu bahwasanya kegagalan itu kita tahu dari diri kita itu di mana sisi-sisi itu. Dan segera tutupi sisi-sisi itu untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan yang baru.
Dan gagal itu bukan berarti gagal. Gagal itu awal daripada sampean menjadi sebuah kesuksesan. Kenapa? Karena sampean tahu, wow, gagal dari sini. Oh ini ya ternyata apa, sadar diri banyak kesalahanku di sini. Maka dengan kesalahan itu sampean belajar lebih maju. Seperti itu. Kurang lebihnya gitu, Pak. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan di Sharing Aja ini bisa memberikan manfaat kepada teman Anda semua, dan webinar Sharing Aja ini kita memang berfokus memotivasi kepada teman-teman yang ingin, khususnya teman-teman mahasiswa yang ingin nanti berkarir di jalur pekerja atau di jalur bisnis. Kami ingin mewadai dan kami akan memberikan sharing dari narasumber-narasumber yang berkompeten. Nah, seperti hari ini langsung dengan pemilik dari Gerah Group. Tadi mungkin nanti bisa berdiskusi, dan juga kalau ingin berbisnis juga bisa nanti langsung berhubungan dengan ownernya langsung, Pak Tarmuji. Nah, semoga apa yang kita sampaikan di Sharing Aja memberikan semangat kepada Anda semua. Anda bisa sukses untuk meraih masa depan Anda. Tetap semangat, selalu berjuang, dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Pak Tarmuji atas waktunya Sama-sama, yang luar biasa Pak. ini. Semoga next kita bisa bangun lagi untuk Amin. Ya. memotivasi teman-teman semua di dalam memulai berkarirnya di dunia bisnis maupun nanti Siap. di dunia Yes. kerja, dan sukses untuk Ya. Anda semua. Amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Waalaikumsalam. moderator Mbak Galul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tarmudi dan Pak Hendra atas webinar hari ini yang luar biasa, banyak manfaat yang bisa saya petik dan mungkin teman-teman petik di sini. Jadi saya sebagai GZ ini terpicu ya semangatnya oleh Bapak pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Zoom ini tidak saya tutup, tapi kalau misalkan Bapak mau keluar terlebih dahulu, tidak apa Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, dan rekan-rekan di sini juga pasti mengucapkan terima kasih banyak atas banyak manfaat nih Pak, banyak ilmu yang telah Bapak berikan. Semoga menjadi pahala yang nantinya akan ada untuk Bapak. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak, sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Oke Pak Tar, terima kasih Pak Tar.